Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui 3 perikop kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini, dari kitab Yeskiel, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan Injil Markus, Tuhan bekerja melalui janjinya, memberikan pengharapan dalam kehidupan kita serta membawa pertumbuhan di dalam kerajaannya. Meskipun kisah-kisah ini berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memberikan pandangan yang kuat tentang rencana Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam nubuat Yeskiel dikatakan Allah akan memetik cabang dari pohon aras dan menanamnya di puncak gunung yang tinggi dan menjulang. Saudari-saudaraku yang terkasih, pohon aras adalah simbol kekuatan, simbol kebesaran, serta kemuliaan Allah yang tertinggi dan tak tertandingi. Tuhan memastikan bahwa cabang itu akan tumbuh menjadi pohon yang megah, kuat, dan menjadi tempat berlindung bagi burung-burung di udara. Ini merupakan janji dari Tuhan tentang pemulihan dan penyelamatan kepada umatnya untuk membawa mereka ke tempat yang dapat mereka bangun dan menjadi kuat serta memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini juga merupakan janji tentang harapan di tengah situasi yang kelam dan pengingat bahwa Tuhan selalu memiliki rencana jangka panjang di dalam kehidupan kita. Dalam nubuat Yeskiel juga dikatakan sesuatu yang nampaknya kontradiktif. Dan segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Perkataan ini menunjukkan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Dia memegang kendali atas segala makhluk dan kehendaknya menentukan apa yang terjadi di dunia ini. Saudari-saudara, dunia seringkali memuliakan, memuja-muji yang kuat, yang kaya, dan yang berkuasa. Namun Tuhan menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa untuk membalikkan keadaan tersebut. Dia bisa merendahkan yang tinggi, yang merasa dirinya kuat dan tak terkalahkan, dan meninggikan yang rendah, yang merasa dirinya kecil dan tidak berdaya. Perkataan ini juga memberi harapan bagi mereka yang merasa lemah, seringkali dilupakan atau terpinggirkan. Dan Tuhan di sini berjanji bahwa Dia dapat mengubah keadaan mereka, memberikan berkat dan kekuatan yang baru. Bagi mereka yang sombong, yang mengandalkan kekuatan dan kekuasaan mereka sendiri tanpa mengindahkan Tuhan, ini merupakan peringatan bahwa Tuhan dapat merendahkan mereka kapanpun. Tuhan juga menunjukkan kemampuannya untuk memulihkan yang telah kering dan layu. Dia bisa memberikan kehidupan baru, harapan baru, dan kesempatan baru bagi mereka yang sedang berada di dalam kesulitan. Maka dalam setiap situasi kita diajak untuk menaruh harapan kepada Tuhan. Meskipun keadaan tampak sulit, Tuhan memiliki kuasa untuk mengubahnya. Kita diajarkan untuk tetap rendah hati, menyadari bahwa semua berkat dan kekuatan itu datang dari Tuhan dan bukan dari usaha kita sendiri saja. Kita diajak untuk berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya, senantiasa mengandalkan dan berharap pada kekuatan serta keadilan-Nya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyampaikan nasihat tentang pengharapan dalam kehidupan kekal. Di sini Paulus menggambarkan hidup kita di dunia sebagai kemah sementara, sambil kita menantikan rumah yang abadi di surga yang dibangun dan dipersiapkan oleh Allah sendiri.
Paulus menyatakan keyakinannya bahwa meskipun kita harus menghadapi berbagai macam pencobaan dalam kehidupan yang ada sekarang ini, ada pengharapan yang pasti akan rumah yang abadi bersama Tuhan. Paulus mengingatkan kita agar selalu hidup dengan iman, mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan kekal, dan menjalani kehidupan yang sungguh membahagiakan Allah. Lalu dalam Injil sendiri, biji sesawi yang menjadi perumpamaan Yesus adalah biji yang sangat kecil. Tetapi ketika ditabur, ia tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, di mana burung-burung di udara dapat bersarang di cabang-cabangnya. Begitu pula hal-hal besar bisa datang dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti petani yang menaruh kepercayaan pada proses alam yang diatur oleh Tuhan, kita juga harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Pengajaran dalam perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari rencana besar Tuhan, dan tugas kita adalah menabur benih-benih kebaikan, melakukan perbuatan baik, menyebarkan kasih, mengajarkan kebaikan, dan membiarkan Tuhan yang bekerja dalam cara-cara yang mungkin kita tidak mengerti atau kita lihat secara langsung. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan, hidup dengan pengharapan akan kehidupan kekal bersamanya, dan percaya pada pertumbuhan yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.